وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإسلام رحمني رحمكم الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita semua untuk beribadah kepadanya, dan kita tahu seorang muslim ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya didasari dengan ilmu. Karena itu hari ini kita sedikit ingin menyampaikan beberapa ilmu yang kita coba datangkan dari ayat-ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih khususnya untuk para pemuda. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, berbicara pemuda, sering kita dengarkan satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Hadis ini sering sekali kita dengarkan di kajian-kajian, di khutbah-khutbah Jumat, ceramah-ceramah, ataupun sekedar obrolan-obrolan santai antar si fulan dengan si fulan memperbincangkan dan mengomong-omong tentang permasalahan hadis ini, yaitu ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah." Siapa saja di antara kalian yang mampu dan memiliki kemampuan dan bisa untuk melangsungkan pernikahan, falyatazawwaj, maka hendaknya dia segera untuk melangsungkan pernikahan dan hendaknya dia segera menikah. Nah, hadis ini benar wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh para pemuda, siapapun pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Akan tetapi kita harus tahu dan harus memahami lanjutan hadis ini. Ketika seseorang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikah, enggak sekedar menikah. Tentu semua ada aturan mainnya. Terlebih dahulu dia harus memahami bahwasanya dalam pernikahan itu bukan sekedar mempertemukan antara dua insan, laki-laki dan wanita. Ini kalau kita berbicara permasalahan menikah. Nah, dalam masalah hidup ini tidak hanya sekedar menikah. Ada perkara-perkara lain yang harusnya seorang pemuda, seorang pemudi juga harus mengetahui. Poin pertama yang saya ingin sampaikan bukan pada permasalahan nikahnya, tapi yang pertama adalah tentang bagaimana seorang pemuda, seorang pemudi hendaknya ia menuntut ilmu. Misalkan kita lihat dalam masalah berumah tangga, menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita, suami dengan istri, semuanya butuh ilmu. Yang ilmu itu ketika dia sudah mencari, mempelajarinya, insya Allah menghadirkan untuknya satu pengalaman ketika nanti akan terjadi dalam satu permasalahan dalam rumah tangga. Dan kita harus paham bahwasanya ketika seorang membangun rumah tangga, suami dengan istri, seorang lelaki dengan seorang wanita, akan pasti ditemukan nanti di tengah-tengah akan ada ombak. Kita sering ibaratkan pernikahan antara laki-laki dengan wanita ibarat perahu yang sedang berlayar. Di awal-awal pernikahan, ketika menjalin hubungan antara laki-laki dengan wanita ini, maka mungkin masih sedikit aral melintang, rintangan yang akan dihadapi. Tapi ketika semakin menjauh, perahu berlayar ke tengah samudra, maka akan semakin ia dapatkan ombak yang besar. Dan kadang jika tidak memiliki ilmu yang banyak dan pengalaman yang banyak dalam menyikapi ini, maka akan jatuh. Maka akan tenggelam perahu yang bernama rumah tangga ini. Maka setiap kita, lebih-lebih pemuda dan pemudi, harus memahami ilmu. Dan kita katakan ini bagian dari ilmu agama. Karena menikah bukan sekedar menjalin hubungan antara laki-laki dan wanita. Dan tak kalah penting dari itu semua, ketika seseorang mempelajari ilmu, maka seorang pemuda dan pemudi juga harus memperhatikan bahwasanya ketika ia belum menikah, biasanya akan memiliki teman yang banyak. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua, para pemuda dan pemudi, hendaknya mencari teman-teman yang baik. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Maka para pemuda, para pemudi harus memiliki sikap yang benar ketika melihat siapa yang akan dijadikannya teman karib dan teman ataupun sahabat dekatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u
ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Kata Rasul apa? Seseorang itu dilihat tergantung kondisi dan keadaan agama sahabat dan temannya. Kalau agama temannya baik, insya Allah dia akan ikut baik. Kalau agama temannya buruk, ia pun akan ikut pada keburukan itu pula. Sampai ada satu ungkapan orang Arab mengatakan, as-sahib sahib. Teman itu akan menarik seseorang. Kalau temannya baik, akan ditarik pada perkara-perkara yang baik. Kalau temannya jahat, buruk, jelek, maka ia pun akan ikut pada perkara-perkara tersebut. Maka Rasul wasiatkan kepada kita semua, lebih-lebih para pemuda dan pemudi yang banyak sekali temannya di mana-mana ini. Perhatikan teman kita ini, apakah dia golongan orang-orang yang baik atau tidak. Karena kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama dan kondisi serta keadaan teman sahabat karibnya. Maka hendaknya kalian, kata Rasulullah SAW, carilah siapa di antara kalian yang untuk dijadikan teman karib dan teman ataupun sahabat dekatnya. Kita lihat bagaimana kondisi dia kalau dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kedekatannya dengan Allah Tabaraka wa taala, bagaimana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini harus kita perhatikan dari teman-teman atau orang-orang yang kita jadikan teman dan sahabat karib kita. Benar, hari ini mungkin kita masih bersama. Benar, dalam acara, kegiatan apapun kita bisa bersama. Tapi kelak di hari akhir, siapa yang bisa menjamin teman kita hari ini, sahabat kita hari ini akan terus menjadi sahabat dan teman karib kita kelak di hari akhir? Tidak ada yang menjamin, kecuali satu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di hari akhir, ia mungkin hari ini setiap orang yang memiliki sahabat, memiliki teman karib, Masya Allah, kemanapun dia bersama, ke kafe bersama, ke tempat-tempat rekreasi bersama, bermain bersama, di sekolah bersama, di kampus bersama, ke kantor bersama, kemanapun bersama. Tapi pertanyaan besar kita, apakah teman kita hari ini akan kita bawa bersama sampai kelak di hari akhir menjadi teman dan sahabat karib kita? Tidak ada yang bisa menjamin, kecuali dengan cara satu. Ketika persahabatan, pertemanan ini diikat dengan cara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalau kita bisa membangun tali persaudaraan, persahabatan ini di atas dasar keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, kelak di hari akhir di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala yang betapa luasnya itu, di bawah terik matahari yang betapa panasnya sengatan matahari, yang kita tahu semua jarak matahari kelak di padang mahsyar hanya 1 mil saja jaraknya. Jika hari ini kita rasakan betapa panasnya terik matahari yang menyengat tubuh kita, yang jaraknya sangat jauh sekali, sekitar 149 juta kilometer, kelak di hari akhir di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala hanya 1 mil saja jaraknya. Dekat sekali, 1600 meter. Atau dalam ungkapan yang lain, seperti orang menggunakan celak. Jadi jaraknya hanya 1 jengkal saja. Matahari dengan tubuh kita. Bagaimana keadaan tubuh kita? Terbakar, panas, keringat bercucuran. Makanya Rasul sampaikan kelak di hari akhir di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, ada di antara manusia yang keringatnya bercucuran sampai membasahi, menggenangi lututnya, ada yang sampai ke pusarnya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan ada yang tenggelam berenang dengan air keringatnya. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Maka satu di antara agar kita bisa menyelamatkan dari itu semua di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala, bangun persahabatan, bangun pertemanan ini atas dasar ketakwaan karena Allah Subhanahu wa taala. Takut hanya kepada Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 macam golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungannya, naungannya, atapnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kelak di padang mahsyarnya, yang hari itu tidak ada naungan dan tidak ada atap kecuali naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah 2 orang manusia, 2 orang insan, mereka bertemu karena Allah, mereka pun berpisah karena Allah. Sering datang ke masjid untuk menunaikan ibadah salat, datang ke majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis ta'lim, mereka bertemu karena Allah, berpisah, mereka mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menegakkan tulang punggung mereka sebagai tulang punggung keluarga, menegakkan tulang punggung istrinya, anak-anaknya, agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal Islam, para pemuda dan pemudi dimanapun antum berada,
maka hendaknya kita cari teman dan sahabat karib kita. Siapa? Apakah orang-orang yang memiliki agama dengan baik dan benar, atau yang nampaknya bertentangan dengan agama kita? Maka mulai hari ini kita putuskan agar kita bersama mereka. Yang ketiga, yang menjadi ajaran dari agama kita kepada kita semua, yang memiliki teman yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hendaknya kita cari orang-orang yang jujur. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan sahabat karib kalian, bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setiap kita ketika berlaku jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepadanya, ganjaran kepadanya. Tapi ketika ia berlaku bohong, coba lihat, bukan hanya mendapatkan ancaman siksa dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir, tapi di masyarakatnya, ketika berinteraksi sosial bersama teman-teman, sahabat ataupun tetangga-tetangganya, tidak akan dipercaya lagi karena dia terbiasa melakukan kedustaan, melakukan kebohongan-kebohongan. Nah, di sini agama kita mengajarkan jangan kita berlaku bohong, tapi berusaha untuk menjadi manusia yang jujur. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah." Bahwasanya kejujuran itu akan terus bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menghantarkan seseorang untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kebaikan-kebaikan ini insya Allah akan mengantarkan seseorang yang berlaku jujur ini ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebohongan mengantarkan seseorang untuk melakukan kebohongan yang lagi. Kebohongan lagi, perbuatan keji lagi, perbuatan yang salah lagi, mungkar lagi, maksiat lagi. Dan itu semua akan menghantarkan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka agama kita mengajarkan kepada kita, lebih-lebih para pemuda dan pemudi dimanapun Anda berada, ketika kita memiliki sahabat, teman-teman yang banyak, jangan sekali-kali kita berdusta dan berbohong. Karena apa? Dari segi duniawi kita akan ditinggalkan oleh mereka. Dari segi agama, keakhiratan, kelak di hari akhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang bukan berupa nikmat, yang bukan berupa pahala dan ganjaran, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan siksanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terakhir, seorang pemuda dan pemudi hendaknya dia istiqamah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat ke-30 ini, Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah berada di jalan tersebut, tetap kuat, tetap kokoh, apapun musibah, ujian yang datang kepadanya, godaan, fitnah, syubhat dan semacamnya, dia tetap kuat, dia tetap tegar, dia tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan para malaikatnya. Apakah para malaikatnya hanya akan melihat begitu saja orang-orang semacam ini? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala katakan, para malaikat ini kemudian mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan khawatir, wa abshiru bil jannah, maka kami informasikan kepadamu kabar yang sangat menggembirakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kalian ini semua surga yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, dan itu urusan akhirat. Bagaimana dunia? Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat berikutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Masya Allah. Di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Kami yang akan membantu kalian, kami akan menolong kalian, kamilah yang akan senantiasa melindungi kalian. Kapan, di mana, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada dimanapun kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan dunia sampai dalam kehidupan akhirat kelak. Dalam urusan dunia, betapa banyaknya problematika kehidupan yang sedang dan terus-menerus akan menghantui kehidupan kita. Berbagai macam permasalahan dan problematika ini akan terus datang kepada kita sebagai bentuk ujian kepada kita sebagai manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan janjinya, menepati janjinya, bahwasanya Allah akan membantu urusan kita kapan? Ketika kita mampu bertakwa dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqamah berada di jalan ini. Maka saya wasiatkan kepada kita semua, terlebih para pemuda dan pemudi yang tadinya sudah hijrah, bagi wanita-wanita yang mungkin tadinya belum menggunakan hijab dan kemudian sudah menghijab, datang cibiran, celaan, makian dari orang lain, jangan khawatir, jangan takut.
Allah sampaikan kepada para malaikat, malaikat menyampaikan kepada kita semua, Allah yang akan menjadi penolong kita, yang akan membantu kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.